Dewasa ini, isu tentang penggunaan obat terlarang merupakan hal yang sering kita jumpai di berbagai tempat. Hal ini menjadi perhatian kami dalam pembuatan video kali ini. Kami merasa adanya peranan penting bagi setiap orang untuk membangun kesadaran dalam mengetahui untuk apa dan untuk siapa obat dibuat. Keterlibatan media juga akan menggaungkan semangat untuk sadar penggunaan obat. Dengan jangkauan yang luas, topik yang kami angkat mampu dijangkau berbagai kalangan. Kali ini, kami akan mencoba menggaungkan tema ini sebagai bentuk intervensi dalam memberikan kesadaran, memperbaiki, dan untuk mengisi celah ini. Kami dari kelompok 1 Psikologi Abnormal akan membahas tentang gangguan substansi zat. Gangguan substansi zat adalah pola penggunaan zat terlarang yang menyebabkan kerugian signifikan seperti masalah psikososial, medis, atau masalah hukum. Gangguan penyalahgunaan zat terjadi ketika seseorang menggunakan obat ataupun zat tertentu yang tidak legal. Bisa merupakan obat yang diresepkan atau bahkan obat yang bisa dibeli sendiri di apotek dengan dosis yang seringkali tidak sesuai. Gangguan penyalahgunaan zat terjadi ketika seseorang mengkonsumsi alkohol, obat yang diresepkan, atau obat legal lain yang terlalu banyak dosis dari yang dianjurkan. Pengidap gangguan ini sebenarnya masih bisa berhenti atau mengubah kebiasaannya. Faktor-faktor yang menyebabkan gangguan substansi zat. Keluarga yang tidak utuh dan kurang memperhatikan remaja dapat mengakibatkan proses pemecahan masalah yang terjadi pada korban berakhir dengan mengkonsumsi nafza. Keluarga yang tidak memberi support sistem akan mengakibatkan korban mencari pelarian sebagai bentuk pelampiasan. Kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah dengan keadaan yang kurang baik dapat mendorong dan mempengaruhi remaja untuk berkontak dengan nafza. Maka, harus ada kerjasama dari orang tua dan juga guru untuk lebih memperhatikan anak ketika di sekolah. Ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan tempat tinggal apabila banyak masyarakat menggunakan nafza, maka akan mendukung dan mempengaruhi penyalahgunaan nafza. Menurut Hawari, semua zat yang termasuk narkoba menimbulkan adiksi atau ketagihan yang pada akhirnya berakibat pada ketergantungan yang berlebih. Hal ini disebabkan karena narkoba memiliki sifat-sifat antara lain keinginan yang tidak tertahankan terhadap zat yang diinginkannya sebagai bentuk pemuasan rasa candu, dan pada akhirnya korban akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Kedua, kecenderungan untuk menambah takaran sesuai dengan toleransi tubuh. Ketiga, ketergantungan psikologis, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala-gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi, dan juga sejenisnya. Keempat, ketergantungan fisik, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat atau yang biasa dikenal dengan withdrawal symptoms. Dalam proses lepas dari obat yang selama ini disalahgunakan, penderita gangguan substansi zat sangat membutuhkan dukungan secara fisik dan juga emosional. Pilihan pengobatan untuk gangguan substansi zat antara lain: bila mengalami overdosis obat, segera ke unit emergensi rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Kedua, detoksifikasi dapat dilakukan pada orang dengan gangguan substansi zat yang stabil. Detoksifikasi dapat dilakukan di lingkungan khusus seperti pusat rehab yang mengharuskan penderita yang menetap dalam suatu waktu atau bisa dilakukan di rumah. Pada kasus tertentu, penderita gangguan substansi zat diberikan obat yang memiliki cara kerjasama dengan obat yang selama ini disalahgunakan untuk menghindari efek lepas obat. Cara mencegah gangguan substansi zat terbagi menjadi dua cara, antara lain: pertama, pencegahan berdasarkan teori. Pencegahan ini dibuat berdasarkan riset formil. Berbagai disiplin melaksanakan program pencegahan menurut teorinya masing-masing. Ahli psikologi sosial menggunakan teori pembelajaran sosial. Menurut teori ini, perilaku seseorang tergantung pada harapannya akan suatu hasil bila ia melakukan sesuatu. Faktor lingkungan sangat berpengaruh karena pengguna obat mempelajarinya melalui pergaulan sosial. Pencegahan berdasarkan teori ini menekankan perlunya pembentukan kemampuan personal sosial seorang untuk melawan tekanan dari lingkungan dan teman untuk menggunakan obat. Mereka harus belajar norma yang benar, belajar menolak, dan belajar keterampilan sosial. Kedua, pencegahan berdasarkan intuisi. Program pencegahan dikembangkan oleh individu yang merasa terpanggil untuk melakukan program pencegahan tanpa latar belakang akademik yang cukup. Umumnya, program terfokus pada pemberian informasi obat.
Misalnya, bagaimana bentuk obatnya, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana mereka mendapatkan obat, dan seperti apa konsekuensi dari penggunaan obat tersebut. Salah satu ciri khas dari program ini adalah menggunakan testimonial, berupa penampilan teks pengguna untuk merepresentasikan ceritanya, serta menjelaskan kehancuran karena adiksi. Segala pembahasan yang kami rangkum dalam video ini merupakan bentuk rasa simpati kami dalam membangun kesadaran bahwa penyalahgunaan obat terlarang merupakan pekerjaan rumah kita bersama. Segala yang kami bahas bukanlah tujuan akhir. Ini adalah jalan untuk mewujudkan ekosistem yang lebih sehat dalam penggunaan obat. Ekosistem yang menyediakan ruang aman untuk terciptanya masyarakat yang lebih peduli untuk apa dan untuk siapa obat dibuat.